Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai biografi Ertugrul yang merupakan pejuang Islam dan ayah pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Meski namanya tidak terlalu terkenal dibandingkan keturunannya seperti Utsman I hingga Muhammad Al-Fatih, akan tetapi kiprahnya sebagai pejuang Islam, Ertugrul secara tidak langsung membuat rantai peristiwa yang mengarah pada berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Para sejarawan Muslim tergugah juga untuk menelisik siapakah sebenarnya Ertugrul ini. Sampai-sampai Dr. Jasim Al-Jaza hingga Dr. Ali Muhammad As-Solabi pun turun tangan untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Ertugrul ini. Nah, lalu siapakah sebenarnya Ertugrul dan seperti apakah kiprahnya? Berikut biografi singkat Ertugrul. Ertugrul adalah ayah dari Utsman I yang merupakan pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Dia adalah pemimpin Kayi yang merupakan marga dari Turki Oghuz. Ertugrul sebagai pejuang Islam pernah memimpin 400 pasukan berkuda untuk membantu Kesultanan Rum melawan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1230. Pasca peperangan tersebut, Ertugrul menerima wilayah Karsadak, yaitu sebuah pegunungan dekat Anggora yang sekarang disebut dengan Ankara, di mana wilayah ini diberikan oleh Al-Adin Kaykubat I, yaitu Sultan Turki Seljuk yang berkuasa di Rum. Satu bukti menunjukkan bahwa pemikiran pemimpin Seljuk memberikan wilayah untuk Ertugrul agar diharapkan Ertugrul mau mengusir setiap musuh dari Bizantium atau dari musuh lainnya. Kemudian ia mendapatkan kekuasaan di desa Sogut yang ia taklukkan pada tahun 1231 bersama dengan wilayah di sekitarnya. Dan Ertugrul ini mempunyai dua anak lainnya selain Utsman I, yaitu Sarubatus Safsibey dan Gundus. Dikutip dari Wikipedia, Ertugrul secara tidak langsung membuat rantai peristiwa yang mengarah pada berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Seperti anaknya, Utsman I dan keturunannya pada masa depannya. Ia sering disebut dengan Ghozi, karena dia merupakan pejuang yang bertarung untuk Islam. Pada abad ke-19, nama Ertugrul diabadikan dalam salah satu kapal perang atau fregat oleh Angkatan Laut Kesultanan Utsmaniyah sebagai penghormatan untuk bapak daripada pendiri Daulah Utsmani, yaitu Ertugrul. Selain itu, pemerintahan Turkmenistan juga membangun masjid yang diberi nama Masjid Ertugrul Ghozi yang berada di Ashgabat. Masjid ini diberikan dengan nama Ertugrul, tujuannya adalah untuk menghormati jasa beliau. Dikisahkan dalam kehidupan Ertugrul, seperti dikutip dari tulisan Edgar Hamas,
Semenjak kekuatan Mongol menyerang hampir seluruh daratan Asia, memporak-porandakan segalanya, membunuh penduduk kota, salah satunya adalah Baghdad, dan menjarah banyak peradaban, suku-suku Turki yang tadinya bermukim di Asia Tengah memutuskan untuk mencari tanah baru yang aman dari serangan Mongol. Salah satu suku itu adalah suku Kayi, yang mana suku ini dipimpin oleh Ertugrul, di mana ia memimpin 100 keluarga dan 400 tentara, membelah daratan sekitar daerah dekat Cina menuju wilayah beribu kilometer yang amat jauh dari tanah kelahirannya. Tanah yang ditujunya adalah Anatolia, yang sekarang menjadi wilayah inti dari negara Turki modern. Suatu hari, dalam perjalanannya mencari tanah baru, Ertugrul mendengar deru suara yang riuh dari kejauhan. Ia yakin sedang ada pertempuran besar yang berkecamuk di suatu tempat yang dekat dengan tanah yang ia pijak. Dan dengan tekad bulat, ia bersama 400 tentaranya memutuskan untuk melihat siapakah dua pasukan yang sedang bertempur itu. Dan benar, ternyata pasukan Muslimin Kesultanan Seljuk sedang terhempas oleh kekuatan pasukan Romawi Timur. Dan kekalahan pasukan Muslimin sudah ada nyaris di depan mata. Dengan gagah berani, akhirnya ia hanya dengan 400 tentaranya menyatu di medan laga membantu pasukan Muslimin memukul mundur deruh gelombang pasukan Romawi yang sangat bengis. Keadaan seketika berbalik. Pasukan Muslimin berhasil mendesak tentara Romawi sehingga pasukan Romawi lari tunggang langgang. Dan kemenangan kembali diraih dengan heroik oleh pasukan kaum Muslimin. Nah, ketika itu pasukan Kesultanan Seljuk sangat kagum dengan Ertugrul. Bahkan sang sultan yaitu Alauddin Kaykubat mengundang Ertugrul dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan pasukan Seljuk. Kemudian ketika itu Sultan bertanya kepada Ertugrul, "Apa yang membuatmu menolong kami sehingga kami bisa memenangkan pertempuran ini?" Ketika itu Ertugrul menjawab, "Sebab kami adalah Muslim dan agama kami menyerukan untuk membela kebenaran, menolong orang-orang yang terzolimi. Orang-orang Mongol juga adalah musuh kami dan juga musuh kalian." Nah, itu adalah jawaban Ertugrul sebagaimana dituliskan Bilal Abul Khair dalam kitab 101 Amalikoh Ali Usman. Setelah keduanya berbincang, ternyata diketahui bahwa baik Kesultanan Seljuk dan Ertugrul sama-sama berasal dari bangsa yang sama, yaitu bangsa Turki. Kemudian sang sultan amat bahagia bisa menemukan seorang kesatria yang gagah berani, yang rela mengorbankan nyawanya demi menolong saudara semuslim. Maka ketika itu Sultan Alauddin pun bertanya lagi kepada Ertugrul, "Maka berangkatlah bersama kami. Akan aku berikan satu tanah luas. Berjalanlah ke arah Konstantinopel. Aku amanahkan padamu menjaga pegunungan Armenia di musim panas dan kota Sogut di musim dingin. Kalian memperoleh kebebasan mengelola daerah kalian, namun tetaplah bersama kami untuk berjuang melawan Romawi dan marilah kita saling menguntungkan satu sama lain." Nah, tidak ada yang pernah menyangka bahwa kedatangan 100 keluarga dan 400 pasukan kecil yang dipimpin oleh Ertugrul di kota Sogut adalah batu pertama tempat berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan besar berumur 6 abad yang terbentang dari Persia di timurnya sampai ke Samudra Atlantik di baratnya, atau yang setara dengan 3,5 kali lipatnya luas Indonesia. Mengapa bisa begitu? Sebab Ertugrul tidak mau berhenti dari jihadnya. Ia tak mau hanya hidup nyaman di kota Sogut dan wafat di atas kasurnya. Visinya makin bening, mimpinya makin meninggi, dan ia bertekad untuk menaklukkan seluruh wilayah kerajaan Romawi. Nah, dari sanalah ia meminta izin pada Sultan Alauddin untuk berjihad di batas-batas wilayah umat Islam dan meluaskan daerahnya sampai menuju Konstantinopel. Nah, kepahlawanan Ertugrul inilah membuat kabilah-kabilah di sekitar Sogut berkumpul dan menyatakan kesetiaan padanya. Dan Ertugrul akhirnya memiliki pasukan besar yang tangkas, gagah berani, dan soleh. Banyak sekali kota-kota Romawi yang dibebaskan olehnya.
Dan ketika itu azan juga berkumandang di atasnya untuk pertama kalinya. Kita kemudian akan mengetahui walaupun Ertugrul belum bisa membebaskan Konstantinopel semasa hidupnya, namun kelak satu keturunannya yang akan menjadi panglima muda, panglima hebat yang menjebol pertahanan kota nan megah itu, yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau ini dapat menaklukkan Konstantinopel yaitu pada 172 tahun setelah wafatnya Ertugrul. Ertugrul sadar ia memang tak akan bisa menaklukkan seluruh wilayah Romawi semasa hidupnya, sehingga ia memahami bahwa takkan bisa merebut kemenangan atas musuh-musuh Islam jika hanya mengandalkan dirinya. Sejak itulah ia memutuskan untuk menciptakan kemenangan, dan ia mulai mendidik pemuda-pemuda kabilahnya untuk mencintai Islam dan memiliki semangat jihad yang tinggi. Faktanya di masa kepemimpinan Ertugrul, tak ada satupun anak-anak usia 7 tahun kecuali pasti sudah menghafalkan Juz Amma, surat Al-Mulk, dan surat Yasin. Dan ia ingin menciptakan generasi yang kuat yang kelak akan membebaskan negeri-negeri yang belum tersentuh oleh dakwah Islam. Dan semua mimpi besarnya itu ia turunkan pada anaknya, yaitu Utsman bin Ertugrul, yang kelak akan memimpin dunia Islam selama 600 tahun lamanya. Demikian pembahasan singkat mengenai biografi Ertugrul. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.